تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, saudaraku, saudariku, al-hadirin wal hadirat, wal musyahidin wal musyahidat, dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menghambakan diri kita kepadanya. Dan sungguh menghambakan diri kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah cita-cita penduduk neraka. Mereka meminta kepada Allah agar mereka dikembalikan ke dunia untuk beramal saleh. Sebagaimana yang ada di dalam Al-Quranul Karim, mereka minta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk dikembalikan ke permukaan bumi. Farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kembalikan kami ke dunia, kami pasti akan beramal saleh. Inna muqinun. Kami sekarang benar-benar yakin. Maka apa yang sedang kita lakukan sekarang, itulah dia cita-cita penduduk neraka. Allah menyampaikan kepada kita agar Allah Tabaraka wa Ta'ala mentahdzir kita, jangan sampai seperti mereka. Setelah hilang kesempatan untuk beramal saleh, baru minta kepada Allah untuk dikembalikan ke bumi guna beramal saleh. Maka gunakanlah kesempatan yang diberikan Allah dalam usia yang diberikan Allah, dalam nikmat umur yang diberikan Allah di permukaan bumi, untuk menghambakan diri kita kepadanya dengan aneka ragam penghambaan diri, baik zahir maupun batin, baik perkataan maupun amalan. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Hal yang paling besar dan tak ada lagi yang lebih besar daripada itu, yang dengannya Al-Quran diturunkan Allah, dan untuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus Allah. Hal yang terbesar dan tak ada lagi yang lebih besar daripada itu, yaitu bahasan tentang ma'rifatullah, mengenal Allah. Bahasan tentang mengenal Allah
siapa Allah, apa yang ia perbuat, bagaimana nama dan sifatnya, dan bagaimana kita harus bersikap kepadanya. Tiga unsur ini hal yang dengannya turun Al-Quranul Karim dengan jumlah terbesar, dan dengannya bahasan-bahasan di dalam hadis-hadis Nabi SAW dalam jumlah terbesar. Oleh karena itu, hal yang harus terjadi pada diri seorang hamba yang benar-benar mengikuti tuntunan dari Allah dan Rasulnya, yaitu dia kenal kepada Rabbnya. Dengan membaca dan mentadabburi Al-Quran, dengan mempelajari dan memahami hadis-hadis Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang terbesar di dalam yang tadi dalam referensi syariat adalah bahasan tentang Allah. Maka harusnya seorang muslim benar-benar kenal kepada Rabbnya, karena itulah poin terbesar di dalam kitabullah azza wa jal dan di dalam sunnah Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, hal yang paling dibenci oleh Allah adalah ketika hamba tidak kenal kepadanya. Hal yang paling dibenci oleh Allah adalah ketika hamba tidak kenal kepadanya, tidak mengenal Allah. Bagaimana Anda tidak mengenal Allah? Bukankah Anda adalah ciptaannya, dan ia telah turunkan kitabnya, dan dia telah utus Rasulnya, dan di dalam kitab tersebut dan dalam risalah Rasul tersebut yang terbesar memperkenalkan Anda kepada Rabb Anda, memperkenalkan Anda kepada Allah pencipta langit dan bumi. Siapa yang menciptakan dirimu? Siapa yang menumbuhkan tanaman-tanaman untuk Anda makan? Siapa yang menghidupkan hewan-hewan sebagai rezeki? Siapa yang telah menerbitkan matahari di timur dan menggelamkannya di barat, yang mendatangkan siang dan malam? Siapa yang telah menurunkan hujan? Maka syirik, kufur, dosa yang paling dibenci oleh Allah, karena di dalamnya terdapat tidak kenal Allah, tak tahu siapa Rabbnya, sehingga menjadikan selain Allah sebagai pengganti Allah dalam agama-agama kufur, dan menjadikan selain Allah sekutu bagi Allah dalam akidah-akidah syirik. Maka kedua dosa tadi, dosa yang diancam dengan neraka khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya di dalam neraka. Na'udzubillah minan nar, na'udzubillahi minan nar, na'udzubillahi minan nar. Dan orang yang kenal kepada Allah tidak akan kufur dan tidak akan berbuat syirik. Orang yang kenal kepada Allah tidak akan kufur dan tidak akan berbuat syirik, karena dia kenal kepada Rabbnya. Walau terkadang dia berbuat maksiat dengan syahwatnya,
Walau terkadang dia berbuat maksiat dengan syahwatnya, namun dia tidak akan melakukan kekufuran kepada Allah, menolak apa yang Allah katakan, tak menerima apa yang Allah putuskan, mengharamkan apa yang Allah halalkan, menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengingkari hal yang sudah jelas di dalam syariat Allah sebagai syariat, itu tidak akan dia lakukan. Ini orang yang kenal kepada Allah. Dan juga dia tidak akan menyekutukan Allah dengan selainnya, baik itu malaikat atau para nabi, apatah lagi selain mereka. Tidak akan menyekutukan Allah dengan para malaikat, tidak menyekutukan Allah dengan para nabi, apalagi dengan selain malaikat dan nabi. Orang saleh, sebut saja wali, matahari, dan yang lainnya. Ini tanda bahwa mereka kenal kepada Allah. Dan di dalam diri mereka ada nafsu dan syahwat Allah letakkan, yang digunakan iblis untuk menarik mereka keluar dari syariat, namun tidak kepada kufur dan tidak kepada syirik, kepada maksiat. Dan mereka yang kenal kepada Allah dengan seperti ini, merekalah penduduk surga, khalidina fiha abada. Mereka akan kekal di dalam surga untuk selama-lamanya. Walau sebahagian mereka karena banyak berbuat maksiat yang dia adalah syahwat, dan Allah tidak ampuni dosanya, lalu diazab di neraka, namun mereka tak akan menjadi penduduk neraka, khalidina fiha abada. Mereka pasti akan dibangkitkan suatu saat, dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Kalau kita mengerti ini, sebenar-benar mengerti ini, pahamlah kita apa keutamaan ilmu tauhid. Ilmu yang memperkenalkan Anda kepada Rabb Anda. Pemisah antara penduduk neraka dan penduduk surga yang kekal di dalamnya untuk selama-lamanya adalah orang yang kenal kepada Allah, ini penduduk surga untuk selama-lamanya. Yang tidak kenal kepada Allah, penduduk neraka untuk selama-lamanya. Na'udzubillah minan nar, na'udzubillahi minan nar, na'udzubillahi minan nar. Oleh karena itu harus kita selalu syiarkan ilmu tauhid, ilmu yang menyelamatkan manusia dari kekal di neraka. Baik, sebelum kita masuk ke dalam kitab, sebagaimana biasa, kita sampaikan beberapa hal-hal yang berhubungan dengan fikih asma wa sifat. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, sebelum kita masuk ke dalam kitab, wahai orang-orang yang ingin benar di dalam mengisbat nama dan sifat Allah, orang-orang yang menginginkan cara yang benar, ilmu yang benar, amal yang benar dalam bab isbat as-sifat lillahi azza wa jal, mengisbat sifat untuk Allah tabaraka wa ta'ala, maka Anda harus melakukan 3 poin. Lakukan 3 poin berikut, maka Anda di dalam bab al-itsbat lillahi subhanahu wa ta'ala fi sifatihi, dalam sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala,
Anda berada pada siratim mustaqim, jalan yang lurus. Dan apabila terjadi penyelewengan dan pelencengan daripada tiga poin berikut, maka akan hadir kepada Anda kesalahan dalam bab itsbatus sifat lillahi azza wa jalla. Poin yang pertama, kalau kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin ingin benar di dalam mengitsbat as-sifat lillahi azza wa jal, maka poin yang pertama adalah itsbatkan untuk Allah seluruh yang Allah itsbat untuk dirinya di dalam Al-Quran, dan seluruh yang diitsbat untuk Allah oleh Rasulnya di dalam hadis sallallahu alaihi wasallam. Poin yang pertama, itsbatkan apa yang Allah itsbatkan. Itsbatkan apa yang Rasul itsbatkan. Bahwa itu merupakan sifat Allah. Allah berbicara dengannya, tentangnya jelas di dalam Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara dengannya, tentangnya jelas di dalam hadis-hadis yang sahih. Maka kewajiban Anda kalau ingin menjadi seorang muslim yang benar dalam bab itsbat ini, jangan ada yang diingkari. Jangan ada yang diselewengkan. Jangan ada yang dirubah-rubah. Itsbatkan seperti Allah mengitsbatnya, itsbatkan seperti Rasul mengitsbatnya. Dan barang siapa di antara kita, terutama para pemirsa dimanapun Anda berada yang baru kali ini bergabung bersama kita, itsbat itu apa? Sebenarnya bahasan kita sudah terlalu banyak dalam bab itu. Bagi yang mengikuti kajian ini pasti telah mengerti itsbat. Itsbat adalah menetapkan. Itsbat adalah apa? Menetapkan seperti yang Allah tetapkan. Kita menggunakan itsbat, istilah Arabi, istilah dalam bahasa Arab, menetapkan untuk Allah apa yang Allah tetapkan untuknya daripada sifat. Menetapkan untuk Allah apa yang Rasulullah SAW tetapkan untuk Allah daripada sifat. Jangan ada yang diingkari. Sebagaimana yang Allah katakan, katakan seperti itu. Sebagaimana yang Rasul katakan, katakan seperti itu. Jangan ingkari, jangan katakan tidak mungkin, jangan diselewengkan maknanya, jangan dirubah-rubah artinya, jangan dikatakan bahwa ini maknanya tidak bisa difahami, harus digeser kepada makna yang lain. Ini adalah majaz dan maksudnya adalah begini, ini maksudnya adalah begitu. Jangan. Jangan. Seperti yang Allah katakan, katakan. Karena Allah tidak menurunkan kepadamu Al-Quran kecuali untuk pedoman hidupmu. Dan Allah tidak mengutus Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul ke permukaan bumi kecuali sebagai suri tauladan yang sempurna. Dan kalau Anda meyakini itu, maka kewajiban adalah katakan seperti yang Allah katakan, katakan seperti yang Rasul katakan. Selesai. Al-Quran adalah hidayah. Rasul adalah uswah. Maka jalan yang selamat adalah mengikuti hidayah yang ada di dalam Al-Quran, mengikuti Rasul yang beliau adalah uswah. Selesai. Jalan yang jelas, jalan yang lempeng, jalan yang enggak rumit, jalan yang mudah, jalan yang tak perlu harus beraneka ragam kaedah-kaedah yang tidak ada di dalam agama, kemudian dimasukkan ke dalam agama, kemudian menjadi bingung, harus begini, harus begitu. Seperti yang Allah katakan.
Innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah mencintai. Mencintai sifat. Allah mencintai orang yang bertaubat. Apa yang harus Anda lakukan? Saya meyakini Allah mencintai. Selesai. Karena Allah telah mengatakan Allah mencintai. Ada apa? Kemudian tak mungkin Allah mencintai karena cinta itu adalah begini, begitu, sesuatu yang terjadi di dalam hati. Dan kalau ini terjadi seperti ini maka akan begini. Enggak perlu. Katakan seperti yang Allah katakan. Imani seperti yang Allah katakan. Selesai. Jalan yang sangat mudah, jalan yang sangat lempeng, jalan yang sangat lurus, jalan yang sangat tidak ada di dalamnya samar-samar. Kalau Allah mengatakan Allah mencintai orang yang bertaubat, Allah mencintai orang yang sabar, hal yang sama katakan Allah murka kepada orang kafir. Wa sakhitallahu alaihim, Allah murka kepada mereka. Wa la'anahum, Allah melaknat mereka. Allah mengatakan Allah murka kepada orang kafir. Katakan seperti yang Allah katakan. Itsbat seperti yang Allah itsbat. Tetapkan seperti yang Allah tetapkan. Aman kan? Dengannya Anda mengikuti hidayah. Kenapa? Ada di dalam kitab hidayah bernama Al-Quran. Murka itu gejolak di dalam hati, marah, gejolak di dalam darah, yang membuat seseorang itu ingin melakukan hal yang buruk untuk, ini kaidah nggak perlu Anda nggak perlu harus sedetail itu untuk kemudian mengatakan akhirnya Allah nggak mungkin murka. Kan aneh, Allah yang mengatakan Allah murka, dengan kaidah Anda kemudian menjadikan Allah nggak mungkin murka. Yang mengatakan Allah murka siapa? Allah. Nas yang menerangkan bahwa Allah murka di mana letaknya? Di dalam Al-Quran. Ada apa kemudian? Kaidah Anda menjadikan Anda tak bisa beriman seperti yang Allah katakan di dalam Al-Quran. Aneh. Hal yang sama ketika Allah mengatakan Allah punya tangan, Allah punya wajah, wa yabqa wajhu rabbik. Katakan seperti yang Allah katakan. Itsbat seperti yang Allah itsbat. Dengannya Anda selamat. Kenapa? Anda mengikuti Al-Quran. Anda tidak mengingkari isi Al-Quran. Anda tidak menyelewengkan sesuatu yang ada di dalam Al-Quran. Hal yang sama ketika Rasul berbicara tentang Allah. Karena di antara yang dikatakan Rasul tentang Allah tidak ada di dalam Al-Quran. Di antara yang Rasulullah SAW katakan tentang Allah tidak ada di dalam Al-Quran. Perlakukan hal yang sama. Seperti yang Rasulullah SAW katakan tentang Allah, baik yang ada di dalam Al-Quran atau tidak ada di dalam Al-Quran, terutama hal-hal yang ada di dalam sunnah tidak ada di dalam Al-Quran, maka hal yang sama. Di dalam hadis Allah, di dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW mengatakan Allah turun. Maka katakan seperti yang Rasul katakan. Itsbat seperti yang Rasul itsbat tentang Allah. Bisa difahami? Ini sebenarnya akidah yang yang mudah. Nggak perlu harus repot-repot. Baik. Ini kaidah yang pertama. Jadi asal ada di dalam Al-Quran, imani seperti itu. Asal ada di dalam hadis, imani seperti itu. Jangan katakan akal saya tidak bisa menerimanya. Kalau akal Anda tidak bisa menerimanya, cari orang yang bisa membuat akal Anda menerima. Bukan kemudian Al-Quran yang kemudian dipreteli maknanya dan yang lainnya agar sesuai dengan akal Anda. Ini hal yang aneh. Al-Quran yang dipaksakan untuk sesuai dengan akal Anda, bukan akal Anda yang dipaksakan untuk bisa sesuai dengan Al-Quran. Dipaksakan maksudnya dipreteli.
Jangan Al-Quran yang dipreteli untuk sesuai dengan akal kita, namun akal kita preteli untuk sesuai dengan Al-Quran. Karena yang petunjuk itu adalah Al-Quran, yang wajib mengikuti petunjuk itu adalah akal. Bukan petunjuk itu adalah akal, yang wajib mengikuti petunjuk adalah Al-Quran. Ini batil. Ini kaidah yang batil apabila kaidahnya seperti itu. Petunjuknya adalah akal, Al-Quran harus sesuai dengan akal. Itu batil, itu kaidah yang batil. Namun sayangnya sebagian kaum muslimin memiliki kaidah itu. Asal tidak sesuai dengan akal, bagaimana caranya ayat ini sesuai dengan akal? Padahal yang salah adalah akalnya, bukan ayatnya. Dua, setelah mengisbat semua yang Allah isbat di dalam Al-Quran, setelah mengisbat semua yang Rasul isbat di dalam hadis yang sahih, isbatkan semuanya, jangan ada yang ditolak, jangan ada yang dijauh, ditashbih, jangan ada yang ditakwil, jangan ada yang diselewengkan maknanya. Tetapkan sebagaimana yang Allah tetapkan. Poin yang kedua adalah yakini dalam semua yang Anda tetapkan tadi, dalam semua yang Anda isbat tadi, yakini bahwa tak sama dengan makhluk. Yakini di dalam semua yang Anda isbat tadi, yakini tak sama dengan makhluk. Allah cinta. Cinta itu begini, 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 begini. Maka tak mungkin Allah cinta. Begini, begini, begini. Itu kan sifat makhluk. Anda bicara sifat makhluk. Saya meyakininya tak sama dengan makhluk. Saya meyakininya tak sama dengan makhluk. Maka tak ada kisah begini, begini, begini itu. Murka itu adalah keinginan seseorang untuk begini, begini. Kemudian gejolak di dalam dadanya, gejolak darahnya. Itu makhluk. Yang saya yakini punya Rabb tak sama dengan yang namanya sifat makhluk. Itu sifat makhluk. Anda bicara sifat makhluk. Tangan itu begini, begini, begini. Punya jari jemari, punya kuku, punya... Itu tangan makhluk. Yang saya yakini sesuatu sifat Allah, namun saya yakin dan percaya tak sama dengan sifat makhluk. Tak sama dengan sifat makhluk. Karena nas tegas bahwa tak ada yang sama dengan Allah. Nas tegas. Maka semua yang kita yakini tentang Allah dalam sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala tak sama dengan makhluk. Tak sama dengan makhluk. Selesai. Allah nggak mungkin turun. Karena yang namanya turun itu begini, 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 begitu. Anda bicara turunnya apa? Turunnya makhluk. Sementara keyakinan saya turunnya Allah tak sama dengan turunnya makhluk. Karena itu kewajiban saya. Allah yang mengatakan laisa kamitslihi syai'. Allah yang mengatakan walam yakun lahu kufuwan ahad. Allah yang mengatakan hal ta'lamu lahu samiyya. Allah yang mengatakan qul huwallahu ahad. Di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan Allah tertawa. Hadisnya sahih. Riwayat imam-imam yang sahih. Riwayat Imam Muslim dan yang lainnya. Katakan seperti kaidah yang tadi. Imani seperti yang Rasul katakan. Tambahkan yang kedua, tak sama dengan yang punya makhluk. Sudah selesai. Dengannya Anda tidak menolak hadis Nabi yang sahih, dan dengannya Anda tidak menyamakan Allah dengan makhluk.
Tambahkan yang ketiga. Tambahkan yang ketiga. Yang ketiga ini adalah apakah anak ingin merangkainya dengan bahasa ulama atau anak ingin merangkainya dengan bahasa kita? Anak ragu sekarang mau bikin pilihan. Bahasa ulamanya atau bahasa kitanya. Kalau bahasa kitanya mungkin agak mengena. Atau dua-duanya lah. Kita sampaikan dulu bahasa para ulama, setelah itu kita terjemahkan dalam bahasa kita. Kita terjemahkan dalam redaksi kita orang Sumatera ini. Enggak tahu orang Sumatera apa orang Indonesia, enggak tahu. Baik. Poin yang ketiga adalah, yang pertama apa tadi? Isbat seperti yang Allah, isbat seperti yang Rasul, isbat. Semuanya. Tak boleh satu pun ada yang diingkari. Tak boleh ada satu pun yang ditolak. Tak boleh ada satu pun yang tidak diimani. Tak boleh ada satu pun yang diselewengkan. Tak boleh ada satu pun yang diragukan. Enggak boleh. Imani, isbat seperti yang Allah katakan, isbat seperti yang Rasul katakan. Wallahi, itu akidah yang benar. Demi Allah, pencipta langit dan bumi. Kita tidak ada keraguan sedikit pun dalam akidah ini, dalam diri kita, dalam menyampaikan kepada kaum muslimin. Karena ini adalah taslim al-mutlak, menerima dengan mutlak seluruh yang Allah katakan, menerima dengan mutlak seluruh yang Rasul katakan, dan kita berserah diri kepada Allah. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Sam'an mutlaqan wa ta'atan mutlaqan. Sami'na mutlaq, ta'ah wa ata'na mutlaq. Nggak ada yang kita ingkari sedikit. Jangankan satu, seperempatnya aja tidak. Dua, tak sama, yakini tak sama dengan makhluk. Tak sama dengan makhluk. Wajah yang tak sama dengan makhluk. Tangan yang tidak sama dengan makhluk. Turun yang tidak sama dengan makhluk. Murka yang tidak sama dengan murkanya makhluk. Jari jemari sebagaimana yang di dalam hadis. Allah memiliki jari jemari yang tidak sama dengan jari jemari makhluk. Wajah yang ada dalam Al-Quran, wajah yang tidak sama dengan wajah makhluk. Allah punya wajah tapi tidak sama dengan wajah makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Barang siapa yang menyamakannya, kufur dia. Barang siapa yang menyamakan Allah dengan makhluk, itulah dia kufur, itulah dia syirik. Menyamakan Allah dengan makhluk. Nggak boleh. Maka di dalam isbat kita tidak ada tasybih. Tidak ada menyamakan Allah dengan makhluk. Karena isbat itu tanpa tasybih. Isbat itu tanpa menyamakan Allah dengan makhluk. Isbat itu diiringi dengan keyakinan tak sama dengan yang dimiliki makhluk. Nas tegas. Maka hal yang aneh kalau kemudian ahlu sunnah dinisbatkan kepada akidah musyabbihah. Akidah menyamakan Allah dengan makhluk. Mereka adalah orang-orang yang paling jauh menyamakan Allah dari makhluk. Paling jauh dari sifat itu. Paling benci yang namanya ada yang sama antara Allah dengan makhluk. Mereka orang yang paling berjuang, memperjuangkan wajib tidak boleh ada yang sama antara Allah dengan makhluk. Ya, mengarahkan hati saja. Ahlu sunnah tidak mau mengarahkan hatinya kepada Allah juga, kepada selain Allah juga. Poin yang ketiga, bahasa ulamanya adalah qat'ut tama'. Memutus tama', qat'ut tama' an ma'rifati kunhi sifatillah, dari mengetahui bagaimana kaifiyat sifat Allah itu. Putuskan keingintahuanmu, ketamakanmu dari ingin mengetahui bagaimana kaifiyat sifat itu. Campakkan keingintahuan Anda, kata para ulama, ketamakan dirimu, ingin tahu sifat Allah itu kaifiyatnya bagaimana. Kenapa?
Karena Allah tidak berbicara kaifiyat. Karena Rasul SAW pun tidak berbicara kaifiyat sifat Allah, maka tak ada referensi yang bisa Anda gunakan untuk berbicara itu. Ditambah tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah untuk menyampaikan kepada Anda bagaimana kaifiyat sifat Allah. Oleh karena itu, rumus untuk mengetahui kaifiyat nihil. Tak ada. Ketika rumus untuk mengetahui kaifiyat itu tidak ada, maka mustahil Anda bisa bicara kaifiyat. Bagaimana mata Allah? Bagaimana tangan Allah? Bagaimana wajah Allah? Bagaimana jari jemari Allah? Bagaimana Allah ketawa, bagaimana Allah istiwa, bagaimana Allah turun. Oleh karena itu ketika ditanyakan kepada Imam Malik bagaimana yang ditanyakan kun kaifiyat, maka Imam Malik mengatakan Anda ahli bid'ah. Ahlussunnah tidak demikian. Ahlussunnah tidak bicara kaifiyat. Kenapa? Karena Allah tidak berbicara. Rasul pun tidak berbicara. Dan tak seorang pun yang pernah melihat Allah untuk mengkhabarkan kepada Anda apa yang Anda tanyakan itu. Bahasa ulamanya apa tadi? Utama memutuskan ketamakan untuk ingin tahu bagaimana kaifiyat sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sekarang masuk ke dalam bahasa kita. Dalam bahasa kita adalah putuskan urat ingin tahu. Putuskan urat ingin tahu. Itu bahasa kita. Nggak tahu bahasa, apakah ini bahasa Sumatera, bahasa Pekanbaru, bahasa Sumatera Barat, atau memang bahasa Indonesia. Urat ingin tahunya putuskan. Ingin tahu apa? Kaifiyat. Ingin tahu apa? Kaifiyat, putuskan. Nah, enggak ada sudah. Anda mustahil untuk tahu. Kenapa Allah tidak berbicara? Rasul tidak berbicara? Tak ada seorang yang pernah melihat Allah. Dan tak ada satupun yang sama dengan Allah. Maka kaifiyatnya mustahil diketahui. Oleh karena itu, jangan tanya bagaimana. Karena Allah tidak berbicara bagaimana, Rasul tidak berbicara bagaimana, tak ada seorang pun yang pernah melihat Allah untuk menyampaikan, tak ada sesuatu yang sama dengan Allah untuk kita tahu bagaimananya, maka tidak ada cara untuk mengetahui kaifiyatnya. Kalau tidak ada cara untuk mengetahui kaifiyatnya, lalu Anda masih bertanya, Anda aneh mencari jawaban yang mustahil untuk ditemukan. Bertanya hal yang mustahil ada jawabannya adalah kepandiran. Oleh karena itu iman tentangnya wajib. Tidak menyamakan dengan makhluk wajib. Dan tidak ingin tahu bagaimana kaifiyatnya wajib. Kaifiyatnya, bagaimana kaifiyatnya. Dan tidak berbicara tentang bagaimana kaifiyatnya, itu wajib. Dan tidaklah penyelewengan demi penyelewengan dalam bab sifat, kecuali ketika manusia sudah bicara kaifiyat. Apakah Allah lebih besar dari Arash, lebih kecil atau sama, itu semua kaifiyat. Kalau Allah turun berarti Arash kosong, itu semua kaifiyat. Cinta itu adalah ini itu, murka itu adalah ini dan itu, ini adalah kaifiyat. Kita tidak bicara kaifiyat.
Kita tidak tahu kaifiyat. Karena Allah tidak berbicara di dalamnya, di dalam Al-Quran. Dan Rasul tidak bicara dalam hadis, sehingga referensi untuk itu tidak ada. Tak ada yang pernah bertemu Allah, dan tak ada sesuatu yang sama dengan Allah. Pernah kita sampaikan dan sering kita ulang-ulang, makhluk hanya tahu makhluk. Makhluk hanya tahu apa? Makhluk. Makhluk tidak tahu sesuatu tentang kaifiyat al-khaliq. Oleh karena itu dia tidak boleh berbicara kaifiyat khaliq. Kaifa tidak boleh. Bagaimana? Kalau Allah mengatakan Allah punya tangan, bagaimana tangan Allah? Kalau Allah mengatakan Allah punya wajah, bagaimana wajah Allah? Kalau Allah mengatakan Allah punya, kalau Rasulullah mengatakan Allah punya jari jemari, bagaimana jari jemari Allah? Enggak boleh. Putuskan urat ingin tahu itu. Kenapa? Karena jawabannya mustahil ada. Kenapa mustahil ada? Karena tidak ada di dalam Al-Quran. Tidak ada di dalam hadis. Tidak ada yang pernah melihat Allah. Tidak ada yang sama dengan Allah. Maka jawaban untuk bagaimana yang Anda tanyakan itu mustahil ada. Kalau mustahil ada, maka agama kita tidak menyuruh Anda untuk mencari yang mustahil. Jadi pahami? Baik. Mari kita lihat prakteknya. Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah membuat tipu muslihat untuk orang kafir. Ada di dalam Al-Quran? Maka lakukan 3 kaidah tadi. Pertama apa? Itsbatkan. Yakini bahwa Allah juga membuat tipu muslihat untuk orang kafir. Sudah. Allah mengatakan Allah membuat tipu muslihat. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Aku membuat tipu muslihat untuk mereka. Yakini. Yang kedua, tak sama dengan yang punya makhluk. Tipu muslihat makhluk, Allah memiliki hal yang berbeda dengan yang memiliki makhluk. Yang ketiga apa? Memutuskan keingintahuan kaifiyatnya. Bagaimana? Di dalam Al-Quranul Karim, Allah mengolok-olok orang munafikin. Betul atau tidak? Allahu yastahzi'u bihim. Allah mengolok-olok mereka. Sebagian orang, enggak mungkin Allah mengolok-olok. Sifat mengolok-olok itu enggak bagus. Karena mengolok-olok itu meremehkan orang, mengecilkan orang, menghina orang. Allah tidak mungkin punya sifat mengolok-olok itu. Allah yang mengatakan, Allah mengolok-olok. Innama nahnu mustahzi'un, kata orang munafikin kepada orang kafir, kami hanya mengolok-olok mereka, Muhammad dan kawan-kawannya. Allah balas, Allahu yastahzi'u bihim. Allah mengolok-olok mereka. Ini sifat. Allah bicara tentang Allah, bahwa Allah mengolok-olok mereka. 1, isbatkan seperti yang Allah isbatkan. Allah mengolok-olok mereka yang mengolok-olok orang yang beriman. Wallahi itu tidak akan menjadi akidah yang batil. Kenapa? Allah yang berbicara di dalam Al-Quran. Bagaimana mungkin itu batil? Yang batil, kemungkinan besar batil adalah apabila Anda sudah tidak meyakini apa yang Allah katakan di dalam Al-Quran. Itu yang kemungkinan besar batil. Mengimani seperti yang Allah katakan di dalam Al-Quran, bagaimana mungkin itu kepada sebuah kebatilan mengarahnya. Yang mengarah kepada kebatilan adalah tidak menerima apa yang Allah katakan di dalam Al-Quran. Jelas ya akhi. Secara logika benar, secara penerapan benar, secara hati tenang dan tentram. Allah yang mengatakannya. Allah lebih tahu tentang dirinya. Allah yang menyampaikan kepada kita. Wa ma'alaina illa taslim. Kewajiban kita adalah menerima seperti yang Allah katakan. Bukan menolak apa yang Allah katakan. Maka kewajiban pertama, imani bahwa Allah mengolok-olok orang-orang yang mengolok-olok orang yang beriman. Betul atau tidak? Itu di dalam Al-Quran seperti itu. Terima seperti itu dan yakini seperti itu dan katakan seperti itu. Itu sudah pasti benar. Yang kedua, tak sama dengan mengolok-oloknya makhluk. Maka ketika Anda mengatakan mengolok begini, itu makhluk yang Anda katakan. Mengoloknya makhluk. Allah tidak seperti itu. Lalu bagaimana? Kalau tidak sama dengan punya makhluk, lalu bagaimana yang dimiliki Allah? Kita katakan, kita tidak tahu bagaimana-bagaimananya. Kenapa? Karena Allah tidak bicara bagaimana-bagaimana.
Dan Rasul tidak berbicara bagaimana, dan tak ada yang ketemu Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk mengetahui bagaimana, dan tak ada yang sama dengan Allah. Dan lakukan seperti itu dalam semua yang ada tentang Allah di dalam Al-Quran, dan semua yang ada tentang Allah di dalam hadis Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Dengannya insya Allah, yakinan, bukan ta'liqan, yakin bahwa inilah akidah ahlu sunnah wal jamaah. Sekarang kita masuk kepada kitab. Bahasan kita pada pagi hari yang berbahagia ini Al-Kabir Al-Azim. Sebagaimana yang tadi telah sampaikan oleh host bahwa bahasan kita kitab Fiqhul Asma Al-Husna karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr. Nama Allah Al-Kabir, nama Allah Al-Azim, yang kedua-duanya bermakna besar dan agung. Yang kedua-duanya bermakna besar dan agung. Allah memiliki kebesaran. Allah memiliki keagungan. Dan Al-Kabir lebih tinggi daripada Al-Azim. Al-Kabir lebih tinggi daripada Al-Azim. Walau kesemuanya milik Allah adalah sempurna. Namun makna Al-Kabir lebih daripada makna Al-Azim. Oleh karena itu Allah menyuruh kita berulang-ulang untuk takbir. Allah menyuruh kita berulang-ulang untuk takbir, Allahu Akbar. Dan orang Arab mengatakan tidak ada pengagungan, membesarkan dalam bahasa Arab yang lebih hebat daripada Allahu Akbar. Tak ada yang lebih daripada Allahu Akbar. Mengagungkan Allah dan membesarkan Allah Tabaraka wa Ta'ala, tidak ada yang lebih hebat daripada Allahu Akbar. Maka nama Allah Al-Ali, nama Allah Al-Kabir ada di dalam Al-Quran, di dalam surat Luqman, dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil wa anna Allaha huwal aliyyu al-kabir. Al-Ali bahasan kita pada pertemuan yang lalu, sekarang Al-Kabir yang maha besar subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Ghafir, fal hukmu lillahil aliyyil kabir. Al-Azim di dalam surat Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat kursi, akhir ayat, wa huwal aliyyul azim. Fasabbih bismi rabbikal azim. Makna Al-Kabir wal Azim ada dua. Makna yang pertama itu merupakan sifat Allah. Allah maha besar, Allah maha agung. Keagungan dan kebesaran adalah sifat daripada sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Sehingga tidak ada yang lebih besar daripada Allah. Seluruh makhluk digabungkan semuanya, kata Abdullah bin Abbas, hanya bagaikan sebuah biji kecil di jemari Allah. Riwayat sahih dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma wa ardhahuma. Makhluk yang kita tidak tahu berapa besarnya, saking besarnya. Saking besarnya kita tidak bisa menakar bagaimana besarnya makhluk. Itu hanya sebuah hal yang kecil dalam genggaman Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Az-Zumar, mengarahkan kita kepada bahasan tersebut, wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya, sebagaimana yang pantas untuk diterima dan didapat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Bumi semuanya di genggaman Allah pada hari kiamat. Was samawatu matwiyatum biyaminih. Langit yang begitu besar digulung di tangan kanannya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini sifat Allah. Allah punya tangan. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah
dan maha tinggi Allah dari apa yang mereka sekutukan. Lihat betapa besarnya Allah Rabbul Izzati wal Jalalah di dalam ayat ini. Langit dan bumi yang sangat besar ini hanya sesuatu yang ada dalam genggaman Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Makna yang kedua, kewajiban makhluk untuk mengagungkan Allah. Kewajiban makhluk untuk membesarkan Rabb-Nya. Dengan lisan mereka, dengan hati mereka, dengan amal mereka, agungkan Allah selalu. Dalam hatimu, dalam lisanmu, dalam amalmu. Jangan kerdilkan dia di dalam hati, sehingga yang lebih besar adalah harta, sehingga yang lebih besar adalah tahta, sehingga yang lebih besar adalah nama dan popularitas. Di antara makna pengagungan Allah, taati perintahnya. Ingat selalu dia. Syukuri nikmat-nikmatnya. Terima keputusannya. Dalam takdirnya. Jangan ditentang. Ini makna yang diinginkan di dalam mengagungkan Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Oleh karena itu, di dalam agama kita ini banyak sekali ibadah-ibadah yang di dalamnya mengingatkan kita kepada sifat Allah ini, karena kita disuruh bertakbir, menyebut Allahu Akbar. Berapa kali dalam sehari? Lebih banyak daripada bilangan salat. Di dalam adzan, di dalam takbiratul intiqal, di dalam zikir setelah salat, di dalam zikir-zikir mutlak. Berapa kali kita disuruh mengucapkan Allahu Akbar? Agar kemudian hati ini membesarkan Allah, mengagungkan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Termasuk mengagungkan Allah adalah mengagungkan waktu yang dimuliakan Allah. Mengagungkan tempat yang dimuliakan Allah. Mengagungkan orang-orang yang dimuliakan Allah. Termasuk bagian daripada mengagungkan Allah. Mengagungkan salat. Mengagungkan waktu. Ada waktu-waktu yang diagungkan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah. Agungkan juga. Itu tuntutan daripada, cabang daripada mengagungkan Allah. Allah mengagungkan orang-orang yang Allah agungkan. Para nabi dan para rasul, para malaikat, orang-orang saleh. Diagungkan, dimuliakan. Karena Allah memuliakan mereka. Tetapi tanpa hulu berlebihan. Pengagungan ada, tapi tanpa berlebihan. Karena kalau berlebihan, bisa menjadikan hal yang keluar dari syariat. Tetap wajib mengagungkan orang saleh, memuliakan mereka. Para nabi dan para rasul, nomor satu dari orang-orang saleh. Tidak boleh menghina mereka, melecehkan mereka. Namun tanpa gulu, tanpa sifat berlebihan. Oleh karena itu setelah selesai sholat disuruh kita bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah selesai puasa disuruh bertakbir. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Isi haji mayoritas adalah takbir. Inti dan isi haji disuruh bertakbir kepada Allah sebanyak-banyaknya. Litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin.
Dan para ulama mengatakan bahwa hadis ini menunjukkan bahwa sifat kabir di atas sifat azim. Lebih mulia daripada sifat al-azim dan semuanya adalah kemuliaan. Firman Allah tabaraka wa taala di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis yang qudsi, hadis sahih, Allah mengatakan al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari faman naza'ani wahidan minhuma adzabtuh. Kebesaran besar adalah tidak pakaian atas. Wal 'azamah keagungan izari pakaian bawah. Barang siapa yang naza'ani wahidan minhuma, barang siapa yang merebutnya dariku salah satu di antaranya, azabtuhu, aku akan azab dia. Orang sombong adalah orang yang mengagungkan dirinya, dan dirinya besar, dirinya berkuasa, dirinya azabtuh, aku akan azab dia. Dan neraka adalah tempat untuk orang-orang yang sombong itu. Karena kesombongan hanyalah milik Allah Al-Ali, Al-Kabir, Al-Azim. Maka tidak ada makhluk yang lebih besar daripada Allah. Bahkan makhluk semuanya berkumpul, maka dia adalah kerdil di hadapan Allah yang maha besar. Dan akal kita tidak akan bisa membayangkan bagaimana besarnya Allah. Walau kita tahu maknanya, namun kaifiatnya kita tidak bisa membayangkan. Bumi ini saya kita tidak tahu berapa luas yang sebenarnya. Bagaimana membayangkannya. Belum lagi langit dan segala isinya. Belum lagi di langit yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Dan banyak lagi makhluk Allah yang besar daripada langit yang kita tidak tahu bagaimana besarnya, dan Allah tabaraka wa ta'ala lebih besar dari semua itu. Maka sifat berbuat syirik adalah sifat mengkerdilkan Allah. Kenapa? Disamakan Allah dengan suatu yang kerdil. Maka hilang pengagungan dan membesarkan Allah tabaraka wa ta'ala dalam perbuatan syirik. Sehingga di sini Syekh mengatakan, bagaimana mungkin akal orang-orang musyrikin itu bisa menyamakan Allah dengan makhluk. Lalu mereka hinakan diri mereka kepada makhluk itu. Yang seharusnya mereka hinakan diri mereka kepada Allah yang maha agung, kepada Allah yang maha besar. Namun mereka akhirnya menghinakan dirinya kepada makhluk yang sangat kerdil dan kecil, dan bahkan tidak bisa berbuat apa-apa manfaat dan mudarat. Maka seorang mukmin hatinya hanya mengarah kepada Allah yang maha besar, Allah yang maha agung. Ma lakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara. Ada apa kalian tidak berharap keagungan di sisi Allah tabaraka wa ta'ala, padahal Allah yang telah menciptakan kalian atwara, dari satu sisi ke sisi yang lainnya, dari satu keadaan kepada keadaan yang lainnya. Lihatlah bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi 7 lapis. Allah menciptakan matahari, menciptakan bulan. Allah tumbuhkan dari bumi tumbuh-tumbuhan. Allah yang maha agung, Allah yang maha besar, Rabbul Izzati wal Jalalah. Orang-orang yang ingin merusak akal manusia, merusaknya dengan mengkerdilkan Allah di dalam hati, sehingga kerdil di dalam lisan, sehingga kerdil di dalam amal. Sehingga lahirlah kesyirikan. Dan tidaklah kesyirikan itu kecuali di dalamnya terdapat penghinaan kepada Allah. Allah disamakan dengan sesuatu yang kerdil. Subhanallah, dengan batu, dengan matahari, dengan yang lainnya. Baik, ini dia materi kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Tidak banyak yang bisa kita
bahas secara panjang lebar. Semoga bermanfaat dan waktu yang tersisa kita gunakan untuk bertanya jawab. Wassallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk materi kita di kesempatan pagi hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh guru kita tadi kita bisa dapat ilmu dan juga faedahnya dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita masuk kepada pertanyaan yang sudah ada di layanan WhatsApp kita dari pemirsa, dan untuk antum jemaah yang ingin bertanya silahkan menuliskan pertanyaan dan disampaikan ke depan. Kita izin kepada Ustaz bacakan pertanyaan yang pertama. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, apakah Ustaz dengan gaya dakwah soft spoken atau bahasa yang lembut, juga retorika yang bagus, ini sudah pasti mengajak pada kebenaran Ustaz? Karena dakwah yang dicontohkan Nabi juga seperti itu, lembut dan tidak neko-neko. Naam Ustaz. Lembut apabila beriringan dengan benar, apabila berkawan dengan benar, lembut benar, maka itu adalah pasangan yang luar biasa hebat. Namun lembut saja, tidak difikirkan benarnya, salah. Yang sahih adalah benar dan lembut. Benar dan lembut. Nah. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, di tempat Ana di kantor pernah dalam suatu pertemuan atau meeting diberikan perintah berdoa atas kepercayaan dan agama masing-masing. Apakah ini boleh dilakukan Ustadz dan apa faedahnya? Naam Ustaz. Tanyakan kepada yang melakukannya. Tanyakan kepada yang melakukannya. Kita hanya meyakini doa kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah yang benar. Adapun doa kepada selain Allah adalah doa yang batil. Doa kepada selain Allah adalah doa yang batil. Dan kita tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada manusia untuk menerima yang hak. Kalau kemudian apa yang terjadi di kantor Anda dengan kalimat yang tadi ditanyakan, lalu kemudian kepada Ana ditanyakan, salah alamat karena bukan Ana yang nyuruh, bukan Ana yang memerintahkan. Tanyakan kepada yang memerintahkan. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan Ustaz. Semoga yang bertanya bisa paham dan ilmu untuk kita bersama di hari ini. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bolehkah mengganti kata Allah dengan semesta Ustaz? Seperti mengatakan semesta ingin aku seperti ini, atau semesta telah menakdirkan saya seperti ini. Nah, lebih baik kita kembali kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apa arti semesta itu? Apa arti semesta itu? Karena yang ditanyakan bahasa Indonesia, maka rujuklah kepada apa makna semesta. Ada antum yang punya KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia? Semesta. Semesta bermakna seluruh, segenap, semuanya, semua yang ada di alam. Dua, semesta berlaku untuk seluruh dunia, universal.
Kita mengambilnya dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Maka setelah kita melihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, kita melihat bahwa kata tersebut tidak pantas diberikan kepada Allah. Tidak pantas diberikan kepada Allah. Maka hindari kalimat semesta itu apabila yang diinginkan dengan kalimat itu adalah Allah. Nah. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawaban dan penjelasannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Bismillah, Ustaz mau bertanya, apakah merasakan kehadiran Allah dalam hidup kita itu bisa kita maknai bahwa Allah itu sebagiannya mempunyai sifat seperti makhluk, yaitu mengawasi, dalam hal ini mengawasi makhluknya, Ustaz? Syukron, Ustaz. Mengawasi adalah sifat Allah. Mengawasi adalah sifat Allah. Wajib diimani bahwa Allah mengawasi. Salah satu nama Allah adalah Raqib, yang mengawasi. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan bahwa Allah mengetahui seluruh keadaan kalian, baik kalian lakukan terang-terangan atau kalian lakukan sembunyi-sembunyi. Ya'lamu sirrakum wa jahrakum. Ini juga bermakna mengawasi. Dilakukan sembunyi-sembunyi, Allah tetap melihat. Allah tetap mengetahui. Maka ini sifat, lakukan kepadanya 3 yang tadi. Imani bahwa Allah memiliki sifat mengawasi, tak sama dengan kaifiyat makhluk, dan yang punya Allah tak ada seorang pun yang bisa sampai kepada ma'rifat bagaimana kaifiyatnya. Nah. Baik. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, apakah orang jahiliyah dulu itu kenal dengan Allah, Ustaz? Syukron, Ustaz. Sebahagian kenal kepada Allah, namun pengenalan yang bercampur dengan kesyirikan. Terbukti bahwa di dalam Al-Quran Allah mengatakan kepada Nabi SAW, tanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Tanya kepada mereka, milik siapa langit dan bumi ini? Mereka akan menjawab Allah. Maka ada pengenalan kepada Allah, namun pengenalan yang bercampur dengan kesyirikan. Nah. Baik, syukron Ustaz. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz mau bertanya, Ustaz, sebagian ceramah yang saya dengar, Allah itu mudah dikenali dan dipahami. Tapi di sebagian kajian atau ceramah yang lain, katanya tentang Allah itu butuh bahasan mendalam dan rumit untuk dipahami. Mana yang benar, Ustaz? Syukron, Ustaz. Soal rumit dan gampang, sesuatu yang sulit untuk dibicarakan karena antara orang dan satu dan lainnya berbeda-beda. Dan sejauh yang kita tahu, bahasan tentang Allah itu nggak rumit, sehingga seluruh akal manusia menerimanya. Namun setelah masuk kaedah-kaedah aneh, lalu kemudian ulama membantah kaedah-kaedah yang aneh tersebut, bahasan-bahasan seperti ini yang kemudian membuat rumit cara berpikir. Kerumitannya datang disebabkan orang-orang rumit telah memasukkan kaedah-kaedah rumit mereka, dan para ulama untuk membantah kaedah rumit itu mengalir dengan kaedah mereka untuk menyatakan ini salah, ini salah, ini salah. Kalau detail sampai sedetil itu, maka wajar kalau kemudian ada yang mengatakan hal ini agak rumit, namun bukan karena rumitnya untuk mengenal Allah. Mengenal Allah itu lempeng, mengenal Allah itu lapang, mengenal Allah itu mudah, agama itu mudah, berdiri atas fondasi mudah. Namun kalau yang dimaksud rumit adalah rumitnya kaedah-kaedah yang kemudian para ulama berbicara dan membantahnya, maka wallahu ta'ala alam, hanya sekedar bahasan yang bantahan-bantahan terhadap kaedah rumit, menjadikannya rumit untuk Anda fahami.
Wallahu a'lam. Nah, baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Semoga saudara kita yang di Malang bisa paham dari jawaban Ustaz. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, bolehkah kesombongan itu dibalas balik dengan kesombongan? Dengan tujuan Ustaz untuk beri pelajaran agar tidak sombong dan merendahkan orang lain. Nah, Salah tidak boleh dibalas dengan salah. Salah tidak boleh dibalas dengan salah. Salah itu dibalas dengan benar. Kalau Anda membalas salah dengan salah, Anda sendiri telah melakukan yang salah. Rasul tidak pernah membalas kesombongan orang-orang kufar dengan kesombongan, tapi justru membalas dengan sifat maaf, sifat tawadhu, sifat sabar. Dan itu yang mengalahkan kesombongan kufar, bukan kesombongan yang dibalas dengan kesombongan. Syahwat manusia, ya, sombong dibalas sombong. Cacian dibalas cacian, kezoliman dibalas kezoliman. Itu syahwat manusia. Bahkan syahwat manusia adalah kezoliman dibalas dengan kezoliman berlipat daripada kezoliman awal. Itu syahwat manusia. Namun agama kita, kesalahan orang lain tidak membuat kita harus berbuat salah. Wallahu a'lam. baik, jazakallahu khairan Ustaz. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya tentang menyimpan boneka di kamar Ustaz. Karena sebelum hijrah, istri dulu banyak boneka. Sekarang boneka itu disimpan istri di kamar Ustaz. Bolehkah menyimpan boneka di kamar Ustaz? Terima kasih. Wallahu ta'ala alam, tak ada gunanya. Tak ada gunanya. Bahkan lebih daripada sekedar tidak ada gunanya, itu adalah hal yang dilarang syariat. Kecuali kalau ada anak kecil, Anda punya anak kecil yang masih bermain dengan boneka, maka ada kebolehan syariat. Namun kalau tidak ada, maka tidak ada gunanya dan menyalahi syariat. Yang benar adalah harus dimusnahkan, sesuatu yang mirip dengan makhluk. Nah. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, di dalam hadis ibu 3 tingkat derajatnya dibanding ayah, seperti yang disampaikan Rasul kita. Tapi di dalam kajian, ana dengar ustadz-ustadz menyampaikan bahwa lebih banyak dialog dan pelajaran ayah kepada anaknya, seperti Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, Nabi Nuh, dan lainnya Ustadz. Apa ini tidak bertentangan dengan, apa ini tidak sinkron antara hadis dengan Al-Quran Ustadz? Syukron Ustadz. Ibu adalah wanita yang punya perasaan lebih halus daripada laki-laki. Sehingga akhlak kita, muamalahnya, adab kita, muamalahnya dihaluskan kepada ibu 3 tingkat di atas ayah. Bukan kemudian derajatnya itu lebih tinggi daripada ayah, tak demikian. Karena pertanyaannya adalah man ahaqqun nasi bihusni sahabati? Siapa orang yang paling berhak untuk aku bermuamalah kepadanya dengan baik? Bicaranya tentang muamalah, tentang lemah lembut akhlak, lemah lembut budi pekerti, lemah lembut memilih kata. Wanita punya perasaan yang jauh lebih mudah tersinggung daripada laki-laki. Maka dalam berakhlak, melemah lembutkan kata, semuanya wajib, namun kepada ibu lebih lembutkan lagi daripada ayah. Karena ayah laki-laki, ibu perempuan dan lebih mudah tersinggung, maka pilih kata yang lebih daripada memilihnya kepada ayah. Ini yang dimaksud, bukan derajat. Derajat tetap ayah lebih tinggi daripada ibu secara syariat. Dan ayahlah pemimpin dalam rumah tangga. Ayahlah yang memberikan keputusan. Ibu adalah yang dipimpin dan kita sebagai anak
maka pemimpin kita di rumah tangga kita tetaplah orang tua, laki-laki, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Namun ibu, kemudian ayah itu pertanyaannya adalah orang yang saya harus muamalah saya baik, budi pekerti saya baik, dan muasyarah perlakuan saya lebih baik kepadanya. Siapa orang yang paling berhak, yang paling harus mendapatkan lemah lembut? Ibu dulu, ibu baru ayah. Kenapa? Ibu perempuan. Nah. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawaban dan penjelasannya. Moda yang bertanya bisa paham dari jawaban Ustaz. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari pemirsa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, apakah masih ada pahala jariah dari masjid yang kita bangun? Qadarullah karena sesuatu dan lain hal masjidnya dibongkar Ustaz. Nah. Kalau harta yang kita letakkan di masjid itu adalah bangunan masjidnya, seperti dinding, seperti lampu, seperti tiang, dan kemudian qadarullah karena satu dan lain hal, kemudian setelah sekian tahun dinding itu diruntuhkan, tiang itu dibongkar, listriknya, lampu-lampunya sudah tidak dipakai lagi, maka berarti sampai disitulah pahala kita. Sampai disitulah pahala kita. Dan insya Allah itu juga sudah banyak biiznillahi azza wa jalla. Kita tidak bisa menghitungnya, hanya Allah yang bisa menghitung. Berapa kali orang sholat di sana, berapa kali orang membaca Al-Quran di sana, berapa banyak orang yang membaca Al-Quran di sana, berapa lama orang sholat di sana, hanya Allah yang bisa menghitung. Kalau dia adalah ketaatan, maka ketaatan yang tidak bisa dihitung oleh makhluk. Bersyukur kita kepada Allah, Allah berikan kepada kita taufik untuk bisa mendapatkan pahala, walau dalam 30, 50, 60 tahun. Namun setelah itu bangunan itu dihancurkan, karena harus direnovasi, karena bangunannya sudah usang misalnya, bangunannya sudah mulai retak misalnya, atau karena yang lain. Ketika sudah berhenti harta kita yang diletakkan di sana, maka berhenti pula insya Allah pahalanya. Nah. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Satu pertanyaan terakhir Ustaz. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bolehkah kita menceritakan sebagian prestasi dan juga kepandaian kita kepada orang lain agar orang tidak meremehkan dan merendahkan kita, atau agar orang yakin kita bisa atau mampu dalam bidang tersebut? Nah, Ustaz. Pertama, kalau tidak maksudnya adalah riya, kalau tidak maksudnya adalah ingin dipuji, kalau tidak maksudnya adalah pamer-pamer amalan, namun ada maslahat besar di balik semua itu, maka kondisinya berbeda dengan orang yang memang ingin mendapatkan kemuliaan di hati manusia. Keadaannya berbeda. Namun kalau tujuannya adalah ingin dimuliakan oleh orang lain, ingin mendapatkan tempat di dada manusia, di hati manusia, ingin pamer apa yang sudah dia lakukan daripada ketaatan, itu tidak boleh. Tapi kalau bukan itu tujuannya, ya, meyakinkan orang bahwa sulit untuk berbicara. Intinya adalah ada kemaslahatan besar di balik itu yang bukan riya. Harus berbicara untuk meyakinkan orang demi sebuah kemaslahatan, namun tujuannya bukan ingin pamer siapa kita, ingin. Nah, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu wa ardhahu ketika dikurung di rumahnya oleh demonstran, dan para demonstran itu tidak mengizinkan orang lain masuk ke rumah tersebut, sehingga akhirnya rumah Utsman kehabisan air. Utsman radhiyallahu anhu wa ardhahu kehausan. Hal yang sangat urgen harus didapatkan, yaitu minum. Tak diberikan kesempatan orang masuk untuk memberikan yang kepada Utsman radhiyallahu taala anhu wa ardhahu. Dan akan terjadi mudarat besar apabila Utsman tidak mendapatkan air. Ada masalah besar yang diinginkan, berikan saya air. Maka Utsman radhiyallahu taala anhu tampil di tengah-tengah mereka,
dan mengatakan kepada mereka, bukankah dulu saya yang membeli sumur itu, membebaskannya ketika Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk membebaskan, kenapa sekarang saya dihalangi untuk mendapatkan air? Tujuannya bukan untuk membanggakan amal, tujuannya untuk sebuah kemaslahatan besar, untuk menjauhkan diri dari sebuah mudarat besar tidak mendapatkan air. Bukanlah tipikal Utsman untuk membangga-banggakan amalnya, radhiyallahu anhu wa ardhahu, tapi ada mudarat besar kalau dia tidak mendapatkan air. Ada sebuah maslahat yang diinginkan, bukan untuk membanggakan amal. Maka hal yang seperti ini berbeda dengan kalau yang diinginkan adalah disebut-sebut agar orang tahu amal kita apa, agar orang memuliakan kita, agar mendapat tempat di hati manusia, pamer kepada orang lain atas amalan. Tidak perlu. Biarkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala hal tersebut kita lakukan. Allah pasti melihatnya, Allah pasti menilainya, dan kalau ikhlas dan benar, Allah pasti berikan pahala. Namun kalau tujuannya sesuatu maslahat besar tanpa ria menyebutnya, maka silahkan. Wallahu ta'ala alam. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Jalla wa Ala menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa berusaha mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala dengan baik dan benar, dan semoga Allah jauhkan kita dari akidah-akidah yang melenceng, terutama yang berhubungan dengan Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.